Dedia Ramadhani, NIM 2018 101103 11343, dan saya dari Fakultas Ilmu Hukum. Untuk saat ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang bertujuan untuk melengkapi tugas UAS, dan saya akan langsung membahasnya tentang beberapa materi yang pernah diajarkan selama saya berkuliah. Yang saya akan bahas sekarang yakni tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Di dalam tema tersebut ada beberapa subbab materi yang akan saya jelaskan, yakni yang pertama, lahirnya gerakan pendidikan Muhammadiyah. Pada waktu itu umat Islam itu yang beragama Islam memiliki pendidikan yang sangat memprihatinkan. Mengapa dikatakan memprihatinkan? Karena pendidikan zaman dahulu itu memiliki sistem klaster yang sangat berbeda jauh antara yang satu dengan yang lain. Seperti contoh, mereka itu membagi beberapa kelas seperti ada yang miskin, ada yang kaya, pribumi, priayi, dan lain sebagainya. Melihat hal orang-orang yang seperti itu membuat Belanda semakin senang untuk menjajah Indonesia, karena mereka berpikiran bahwa orang Muslim pada saat itu tidak memiliki pendidikan yang luas dan memiliki ajaran Islam yang tidak terlalu tinggi, sehingga akhirnya datanglah Belanda itu dan untuk menetap di daerah tersebut. Melihat hal tersebut, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merasa ingin mengubah kepribadian umat tersebut, yakni dengan cara mendirikan beberapa sekolah pondok pesantren, dan itu biasanya mereka melakukannya itu di musola, di langgar, di masjid, dan lain-lain. Dan mereka memiliki sistem pendidikan juga yang berbeda, yakni ada beberapa sistem pendidikan yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu ada dua sistem, yakni yang pertama itu sistem sorogan, di mana para murid itu membawa kitab, lalu seorang kiai itu hanya memberikan materi dan seorang murid itu menirukannya. Sedangkan kalau yang sistem kedua ini yakni sistem bandongan atau watonan adalah jadi sang kiai itu memberikan dan menjelaskan setiap arti demi arti, lalu sang murid itu hanya mendengarkan, begitu. Dan di dalam sistem pondok pesantren tersebut tidak ada yang namanya sistem berupa kelas. Dia tidak memiliki beberapa ruangan yang lebih spesifik seperti apa, dan tingkat-tingkatannya sama sekali tidak ada. Di lain sisi, kolonial Belanda itu menerapkan pendidikan yang berbeda jauh dengan pondok pesantren, yakni mereka mendirikan pendidikan sekuler yang bertujuan untuk seorang murid itu hanya diberikan tentang materi seperti menulis atau apapun, dan kolonial Belanda ini menjauhkan materi tentang pendidikan agama, sehingga pada waktu itu murid itu tidak memiliki pengetahuan tentang agama yang lebih luas, dan kebanyakan murid-murid pada zaman dahulu itu menyimpang perilakunya. Materi selanjutnya yakni tentang cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu didirikan bukan hanya sekedar untuk memiliki suatu golongan seperti title Muhammadiyah, bukan, tapi mereka memiliki tujuan, yakni ingin memberikan tujuan-tujuan, yakni mengapa sih pendidikan di Muhammadiyah itu harus diterapkan, apa tujuannya itu, apa fungsinya, seperti itu. Kalau melihat tentang apa cita-cita Muhammadiyah itu, yang pertama tentu Muhammadiyah itu ingin para muridnya atau murid-murid yang berpendidikan di Muhammadiyah itu memiliki jiwa tauhid yang murni, dan yang kedua itu beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dan bersikap hormat kepadanya. Terus yang keempat, memiliki akhlak yang mulia. Yang kelima itu berpengetahuan luas dan memiliki kecakapan yang cukup baik. Lalu yang keenam itu berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Secara teoretik
Muhammadiyah itu memiliki 3 alasan mengapa kok pendidikan AIK ini perlu dilakukan. Yang pertama, mempelajari AIK itu pada dasarnya mempelajari tentang sebagian bangsa Indonesia yang beragama Islam dan mempunyai alam pikiran modern, tajwid dan dinamis. Yang kedua, memperkenalkan alam tajwid yang berkeinginan untuk mereka dapat mengamalkan ilmu-ilmu tajwid di dalamnya. Yang ketiga itu perlunya etika atau akhlak peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang pemikiran dan praktis pendidikan Muhammadiyah. Jadi di sini tuh Muhammadiyah itu dikenal sebagai gerakan Islam yang mempelopori pendidikan Islam modern. Ini salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah menurut Mukti itu adalah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu itu, di mana pendidikan agama Islam pada waktu itu lumayan menyimpang karena kedatangan dari kolonial Belanda tersebut. Sebenarnya pada waktu itu agama Islam sendiri sudah memiliki jalur yang luas, maksudnya umatnya pada saat itu telah mempelajari Islam, dan karena kedatangan dari pihak Belanda tersebut akhirnya mereka diberikan didikan sama oleh orang Belanda, namun didikan tersebut itu menyimpang dari ajaran Islam, yaitu memang adalah propagandanya kolonial Belanda untuk agar murid-muridnya yang ada di situ itu tidak memiliki pengetahuan tentang agama. Jadi dia bisa diartikan bahwa secara rohaninya itu tidak dimiliki. Nah itu apa ya? Mungkin itu adalah salah satu tujuan Belanda untuk menjajah lebih lama di Indonesia pada waktu itu. Kalau kita meninjau tentang pemikirannya dari pendidikan Muhammadiyah itu, tentu Muhammadiyah selaku aliran Islam itu selalu ingin memberikan yang terbaik untuk umatnya dari segi pikiran, etika, attitude, kebiasaan, rohani, jasmaninya. Kalau bisa itu diberikan suatu hal yang baik. Karena apa? Tidak mungkin agama itu memberikan pengaruh yang buruk untuk para pengikutnya. Jadi kalau melihat bagaimana sih pemikiran pendidikan Muhammadiyah itu, ya tentu Muhammadiyah itu akan memberikan ajaran-ajaran Islam yang dirasa mudah, efektif, dan tidak menyulitkan untuk para pengikutnya atau ke para muridnya untuk mempelajari. Jadi sehingga sudah banyak sekali di era sekarang pendidikan Muhammadiyah itu berupa TK, SD, SMP ataupun kuliah. Kalau SD pun itu juga ajarannya bakal hampir sama seperti SMP, SMA, kuliah. Seperti yang saya sedang tempuh, yakni di kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, di mana Universitas Muhammadiyah Malang ini menerapkan kebiasaan setiap semester ganjil pasti ada AIK, yakni bertujuan untuk memberikan jiwa spiritual kepada mahasiswanya agar memiliki jiwa Islam yang kuat, maksudnya agar tidak goyah. Dan harapannya dari universitas saya, semoga mahasiswanya itu tetap mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan. Jadi ini sangat membantu sekali AIK di Universitas Muhammadiyah Malang ini. Gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.